Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan serta waktu luang, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang syarah kitab tauhid, yaitu kita masuk bab yang ke-8, yaitu bab tentang ruqyah dan tamimah. Dalam bab ini merupakan kelanjutan dari apa yang disebutkan tentang perkara-perkara yang bisa merusak akidah tauhid. Jadi di sini akan dijelaskan tentang ruqyah dan tamimah yang mengandung kesyirikan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min wajrin aw qiladatun illa qutiat, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Beliau lalu mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi wassalamualaikum, ya, dahulu, ya, ini jika tali busur sudah usang, ya, tali busur panah itu, ya, jika sudah usang, maka orang-orang jahiliyah dulu menggantinya dengan yang baru, diganti dengan yang baru. Nah, kemudian tali yang usang tadi itu dikalungkan di leher hewan, ya, dengan disertai keyakinan bahwa perbuatan tersebut dapat menolak ain dari hewan tersebut. Ya, ini keyakinan jahiliyah dulu. Ya, jadi mereka biasa, karena tali busur tadi kan sudah usang, diganti yang baru. Nah, tali yang usang tadi dikalungkan di leher hewannya, ya, dengan keyakinan supaya dapat menolak ain, ya, supaya tidak mengenai hewan tadi. Nah, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka supaya menghilangkan atau memutusnya, ya, memutuskan tali kalung tersebut. Ya, hal ini sebagai usaha beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait pemberitahuan kepada mereka bahwa tali busur tersebut ini tidak bisa menolak atau mencegah suatu apapun, ya, untuk menunjukkan apa? Bahwasanya tali busur tersebut ini tidak bisa mendatangkan maslahat atau menolak madarat. Ya, ini hal yang bisa merusak tauhid seseorang. Faedah dari hadis ini, yang pertama, menggantungkan tali busur atau panah, ya, untuk menolak bala atau dijadikan sebagai alat tolak bala, maka ini hukumnya adalah sama dengan menggantungkan jimat, ya, termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yaitu membatalkan keyakinan bahwa kalung yang dikenakan manusia, ya, juga dengan yang dikenakan apa? Manusia. Ya, ada yang pakai kalung, ya, pakai cincin dan sebagainya, apapun jenisnya, ya, ini membatalkan keyakinan bahwa kalung yang dikenakan manusia, apapun jenisnya, ini bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya, makanya tidak benar, ya, karena yang bisa mendatangkan maslahat dan madarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, yaitu menghilangkan kemungkaran. Ya, di sini Nabi SAW ini berusaha menghilangkan apa? Berbagai bentuk kemungkaran. Kemudian yang keempat, berdakwah menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Ya, jadi Nabi SAW ini senantiasa berusaha mendakwai manusia, ya, terutama berbagai perkara yang ini bisa menjaga akidah mereka. Jangan sampai ini merusak keyakinan akidah kaum muslimin. Ya, maka dakwah tauhid ini sangat penting sekali. Ini merupakan prioritas dakwah dalam Islam dan merupakan prioritas dakwah yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, ya, tentang akidah atau tauhid. Kemudian selanjutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tilawah syirkun." Ya, sesungguhnya jambi-jambi, ya ruqa, ya ruqyah, jambi-jambi, wat tamaim, tamimah, ya jimat dan semacamnya, wattiwalah, ya, bukan tilawah ya, tiwalah ya, dan tiwalah, ya, ini adalah syirik. Ya, tiwalah itu ya semacam pelet gitu ya, pelet orang ya, sehingga yang benci jadi cinta, ya, yang cinta suami istri jadi saling benci. Ini namanya tiwalah. Ya. Sesungguhnya jambi-jambi ruqyah, tentunya ini dimaksud apa? Ruqyah yang mengandung kesyirikan ya. Sesungguhnya jambi-jambi ruqyah, kemudian tamimah dan tiwalah, ya, ini adalah syirik. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, jadi ar-ruqa di sini adalah jamak dari ruqyah, yaitu bacaan atau jambi-jambi yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ya, jadi ruqyah itu intinya apa? Membacakan, ya, jambi-jambi membacakan. Nah, ruqyah di sini, ya, ruqyah ada dua jenis, ya. Ruqyah yang syar'i, ya, yang dibolehkan, dan ruqyah yang terlarang, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Dan ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini yang mengandung kesyirikan adalah ruqyah yang tentu mengandung kesyirikan, ya. Yaitu yang di dalamnya ada doa dan permintaan penyembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ditujukan pada jin dan sebagainya. Ya, makanya ruqyah mengandung kesyirikan. Adapun jika ruqyah tidak mengandung kesyirikan, ya, apalagi bila ruqyah ini yang dibaca ini apa? Diambilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, maka ini boleh, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak apa-apa, boleh, ya, selama tidak mengandung kesyirikan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini apa? Ruqyah yang terlarang, ya, yang mengandung kesyirikan, ya, seperti yang dibaca mbah dukun itu ya, coba cobi mata-mata itu ya, itu dia minta tolong kepada apa? Kepada jinnya. Adapun kalau sekedar dibacakan Al-Quran, ya, ini tidak masalah, ya, ini boleh, ya. Jadi ruqyah ada dua jenis, yang dibolehkan dan yang dilarang. Kemudian yang kedua, tamaim. At-tamaim adalah jamak dari tamimah, ya, yaitu maksudnya jimat, ya. Ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, ya, itu juga termasuk kesyirikan. Ini entah yang digantungkan, entah yang dipasang raja-raja itu, ya, penglaris atau semacamnya, itu termasuk kesyirikan. Kemudian at-tiwalah, ya, at-tiwalah tadi adalah apa? Pelet, ya, semacam pelet begitu. Adalah sesuatu yang dibuat dengan persangkaan dapat membuat suami cinta kepada istri atau sebaliknya, ya. Jadi yang semula apa? Ini semula suami istri ini saling apa? Cinta ini, ya. Ini bisa jadi ada orang yang hasad, Pak, yang nggak senang, sehingga dia apa? Dia kemudian kayak semacam pelet gitu, ya, supaya apa?
suaminya ini apa? Benci dengan istrinya atau sebaliknya, sehingga berharap mereka cerai. Ada hasil semacam ini. Ya. Atau sebaliknya, ya, ada orang benci dengan kita, tak pelet ini, ya. Sehingga apa? Dia menjadi cinta dengan kita. Ya. Ini juga namanya apa? Tiwala. Nah, ini kata Nabi, ini termasuk syirik. Ini termasuk sihir, ya. Sihir itu sihir macam-macam, ya. Ini juga termasuk kesyirikan. Nabi sendiri yang mengatakan inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, tamimah dan tiwala adalah syirik. Faedah dari hadis ini yang pertama yaitu penjagaan akidah dari hal-hal yang merusak, walaupun perusak kita ini banyak dilakukan orang. Ya, jadi Nabi SAW dan juga para sahabat ini senantiasa berusaha menjaga akidah umat Islam. Ya, dari apa? Dari hal-hal yang merusak, ya, kesyirikan tadi, ya, dan seterusnya. Meskipun apa? Meskipun ini banyak dilakukan manusia. Ya, jadi tetap kita sampaikan, ya, itu termasuk kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya haramnya ruqyah. Ya, haramnya ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, dan hal itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya, sehingga kadang mengatakan orang itu menjadi apa? Penyembahan kepada jin, ya. Biasanya mbah dukunnya ini minta tolong sama jin, sudah kerjasama. Ya, dan jin juga tidak ada, ya, nolong gratis, tidak ada, Pak. Ya, tidak ada makan siang gratisnya, pasti ada apa? Imbalannya, dan imbalannya itu pasti sesuatu yang apa? Sesuatu yang pasti menyimpang dari syariat. Kalau kerjasama dengan syaitan, tidak mungkin syaratnya kamu harus rajin sholat 5 waktu, nggak ada, Pak. Ya. Kamu harus mentauhidkan Allah, tidak ada. Syaitan pasti syaratnya apa? Sesuatu yang menyimpang. Ya, justru menulis apa? Contohnya misalnya menulis Al-Quran dengan darah haid. Ini kan apa? Ini penghinaan ini. Ada yang disuruh menjadikan apa? Mushaf Al-Quran itu sebagai alas kaki. Kekufuran ini, Pak. Ada tulisannya tadi. Ya. Ada yang syaratnya kalau sholat tidak boleh wudhu, Pak. Berarti sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Ini pinternya setan. Meskipun dia terlihat seragam sholat, Pak, tapi syaratnya apa? Tidak sholat tidak boleh wudhu. Begitulah kerjasama dengan setan, mengajak kepada kekafiran, Pak. Maka kalau ada orang, ya, yang bisa mengobati orang, ya, dengan kerjasama jin seperti itu, meskipun kedoknya itu apa? Pak Ustadz, Pak Kiai, tetap tidak jadi dukun, pasti bermasalah itu. Ini pasti bermasalah. Cuma secara zahir orang nggak tahu. Ya. Kayak tadi misalnya syaratnya sholat nggak boleh wudhu. Ini kan kalau orang melihat kan nggak tahu kan, ya, taunya sholat. Bahkan kadang imami, dia masih imami, nggak tahunya apa? Nggak pernah wudhu, nggak sah sholatnya, Pak. Ini tentunya setan. Ini banyak sekali seperti ini, ya. Pokoknya apa? Pokoknya kalau kerjasama dengan jin, setan itu, Pak, itu pasti apa? Syaratnya sesuatu yang menyimpang dari agama, itu sudah pasti, Pak. Ya, tidak ada yang gratis, itu tidak ada. Ya. Kemudian ini ya, beda dengan ruqyah, ya. Ruqyah yang apa? Yang syar'i, ya. Jadi ruqyah syar'i itu hanya sekedar membacakan saja. Enggak aneh-aneh ruqyah syar'i itu. Cuma apa? Membacakan apa? Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian tukang ruqyah, ya, agak lebih itu kadang, ya. Pakai gerakan-gerakan semua. Masukkan botol haid. Tidak ada seperti itu. Ruqyah itu, ya ruqyah itu berjam-jam membacakan. Ya sudah, bacakan aja Al-Quran. Nanti kalau memang ada jinnya, ya, nah, ya sudah, ruqyah itu seperti itu. Enggak ada macam-macam jempalingan, itu tidak ada. Tidak ada. Ruqyah itu, ya, bacakan aja seperti itu. Nah, yang lebih bagus ya ruqyah mandiri begitu. Yaitu apa? Kita sendiri yang meruqyah, Pak. Ya. Misalnya ini Nabi kan pernah bersabda, Pak, setan itu akan lari dari apa? Rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Jadi kalau kita ingin meruqyah rumah kita ini banyak jinnya, ya, gampang, Pak, tinggal dibacakan apa? Bacakan aja Al-Baqarah. Siapa yang baca? Yang jenengan sendiri, Pak, baca. Semua orang bisa meruqyah.
ruqyah. Lah yang jadi masalah, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz. Nah, itu yang masalah. Berarti tugasnya apa? Ya, tugasnya belajar baca Al-Quran. Nah, itu solusinya. Ya. Cuma kadang kita kan pengennya itu apa? Berpikir praktis, Pak. Orang belum belajar. Akhirnya apa? Jaganya tukang ruqyah. Allah gampang Pak Ustaz. Kalau usah belajar tahsin, mereka ngundang sama kayak Pak Zakaria, kayak Peter Ruqyah kayak ini. Ayo Pak, baca Al-Baqarah gitu. Akhirnya dia butuh terus Pak, nggak mau belajar Pak. Ya, mestinya Pak, kalau nggak bisa baca Quran, mestinya Pak, belajar sehingga dia nanti bisa meruqyah sendiri Pak. Semua orang bisa meruqyah kok. Ya, baca Al-Fatihah itu juga bisa untuk ruqyah. Ya, jadi jangan terlalu bermudah-mudahan apa ya, ngundang tukang ruqyah. Khawatirnya apa? Nanti hati kita itu apa? Nggak terasa tawakalnya itu kepada siapa? Tukang ruqyah Pak. Nggak terasa kita meyakini, wah ini tukang ruqyah ini mandi. Akhirnya lo Pak Eki mesti mari mesti. Sehingga nggak terasa kita tawakalnya apa? Yang menyembuhkan siapa? Tukang ruqyah Pak. Hati kita tergantung dengan tukang ruqyah. Ngono kumat meneh, ngundang meneh. Wah anu Pak Kai gitu Pak. Tawakalnya kepada tukang ruqyah, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka meskipun itu boleh ya, nggak terlarang selama syar'inya, tapi jangan bermudah-mudahan. Yang paling bagus ruqyah mandiri, Pak. Ya, kita baca sendiri, kemudian kita zikir pagi sore, sehingga kita punya benteng sendiri, Pak. Ya, kalau ngundang orang nanti jinnya pergi, nanti tukang ruqyahnya pulang, jinnya balik lagi, Pak. Nanti besok ngundang lagi jenengan, gitu terus. Kenapa? Kita nggak punya benteng sendiri. Jadi mestinya kita punya benteng sendiri. Kalau kita belum paham, ya kita belajar. Ya bisa baca Quran, belajar. Sehingga kita bisa baca Quran tiap hari. Sehingga kalau ada jinnya, lama-lama nggak betah sendiri Pak jin itu Pak. Ya, jadi prinsipnya itu semakin kita taat kepada Allah, Pak, mentahkan Allah, itu nanti kalau misalnya ada jin, itu jinnya itu nggak kerasan, Pak, akan pergi sendiri dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ruqyah yang terbaik apa ruqyah mandiri. Ya, dan kita tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga hadis ini merupakan dalil haramnya tamimah, ya, jimat, ya, dan semacamnya. Dan ini termasuk kesyirikan. Yang keempat terakhir yaitu haramnya tiwalah, ya, yaitu pelet tadi ya. Itu termasuk sihir, Pak. Dan ini juga termasuk syirik. Kata siapa? Kata Nabi sendiri. Ya, itu kata tadi sesungguhnya ruqyah yang syirik tadi ya, jabi-jabi, ya, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Ya, demikian wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa terhindar dan bisa menghindari segala hal yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.